selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Semoga adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Yuk sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama berdoa mengucap syukur buat Tuhan. Kita berdoa yuk. Mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan yang kami rasakan hari lepas hari. Sungguh Kau Tuhan Allah kami yang ajaib ya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami ya Bapa. Kami puji dan kami tinggikan Kau ya Tuhan, Allah dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Mari adik-adik yang percaya bahwa Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita, sama-sama kita katakan amin. Yes, yes, yes. Oke adik-adik semua, yuk sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, yuk kita memuji Tuhan, sebab Tuhan adalah sobat kita yang setia. Yuk kita memuji nama Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Sekali lagi sama-sama bilang, ada satu sobatku, ada satu sobatku, amin, yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi bilang nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Jadi kita beri kembali bagi Tuhan Allah kita, Allah yang layak dipuji dan layak disembah. Adik-adik sebelum kita mulai renungan sekolah minggu kita, Karen mengajak adik-adik untuk menonton cuplikan video singkat berikut ini. Yuk adik-adik, kita akan belajar mengenai satu tokoh kita. Oke, siapa dia? Kita lihat videonya. Komik Alkitab Anak. Musa diutus Tuhan. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Keluaran pasal 3 dan 4. Musa adalah anak orang Israel, tetapi dia hidup di istana Mesir. Waktu itu, orang-orang Israel menderita karena kerja paksa di Mesir. Karena membela orang Israel dan membunuh orang Mesir, Musa melarikan diri ke Midian. Kemudian, Pak Musa sedang menggembalakan kambing domba di Gunung Horeb.
Tiba-tiba tampaklah malaikat Tuhan dalam nyala api dari semak duri. Semak duri itu dipenuhi oleh nyala api, tapi semak duri itu tidak terbakar. Tuhan memerintahkan Musa agar melepaskan sandalnya karena tanah itu kudus. Tuhan memerintahkan kepada Pa Musa agar membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan memberitahukan namanya, dan namanya adalah Aku adalah Aku. Agar orang Mesir percaya kepada Pa Musa, maka Tuhan memberikan mujizat tongkat menjadi ular. Pa Musa berkata bahwa dia tidak pandai bicara. Tuhan berkata akan menyertai lidah Pa Musa, sehingga tahu apa yang akan dikatakan. Tuhan memerintahkan agar Pa Musa mengajak Pak Harun untuk pergi bersamanya. Akhirnya, Pak Musa dan Pak Harun berangkat pergi ke Mesir. Ayat hafalan ini Aku, utuslah Aku. Kitab Yesaya pasal 6 ayat 8. Nah, adik-adik telah menyaksikan satu buah video singkat. Nah, Karen mau tanya nih sebelumnya nih, apakah ada di antara kalian yang tahu binatang katak atau kodok? Yang tahu binatang katak atau kodok, boleh angkat tangannya. Oke, bagus. Kalau kamu tahu katak atau kodok, nah coba kasih tahu bagaimana cara katak melompat. Kasih contoh buat Kak Reki, gimana kalau katak melompat, kodok melompat? Keren sekali. Nah, adik-adik, Karen mau tanya nih, kenapa sih tadi kalian mau menirukan gerakan hewan katak atau kodok tadi? Kenapa coba? Kalau menurut Kak Roy, kalian tadi melakukan gerakan katak atau kodok karena ada yang memberikan perintah dan kalian semua melakukannya dengan baik. Artinya, kalian mengikuti dan melakukan perintah dari Kak Roy dengan sangat baik. Nah, adik-adik, yang melakukan perintah dengan baik itu disebut dengan TAAT, atau kita panjangannya taat. Di dalam Alkitab ada seorang yang TAAT. Apa arti taat itu? Taat adalah melakukan sesuai dengan perintah yang diberikan. Tadi kita menonton video singkat tentang Musa, ya kan? Musa ini dipilih oleh Tuhan untuk membantu orang Israel keluar dari tanah Mesir.
Waktu itu Musa yang jauh dari Mesir diperintahkan oleh Tuhan untuk kembali ke Mesir dan menolong orang-orang Israel yang masih ada di sana. Ini adalah perintah pertama, yakni supaya Musa kembali ke Mesir. Setelah menerima firman Tuhan tersebut, Musa langsung segera pergi ke Mesir. Nah, di sana kemudian Musa mendapatkan perintah yang kedua. Perintah yang kedua adalah supaya Musa menyampaikan pesan yang diterimanya kepada Harun. Nah, dari perintah 1 dan perintah 2, semua perintah Tuhan dilakukan oleh Musa dengan sangat baik. Tidak ada perintah Tuhan yang tidak dilakukan oleh Musa. Semua ini dilakukan oleh Musa karena Musa adalah orang yang taat kepada Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan yang didengarnya bukan hanya dibaca, didengar, dan direnungkan saja, melainkan juga dilakukan dan dijalankan sesuai dengan perintah Tuhan. Itulah kisah yang tadi kita saksikan bersama-sama, Musa yang dapat kita tiru, yakni taat. Apa itu tadi taat, adik-adik? Taat yaitu mau melakukan perintah Tuhan atau firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau menjadi anak-anak yang taat seperti Musa? Adik-adik yang mau melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupannya? Siapa yang mau, boleh angkat tangannya? Amin. Nah, adik-adik, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengar pagi ini bisa menjadi pelita dan menguatkan iman percaya kita akan Tuhan. Yuk kita tutup mata dan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar menjadi seperti Musa Tuhan, menjadi hamba yang taat dan mentaati perintah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu mendengarkan Tuhan dan melakukan firman-Mu Tuhan dengan sebaik-baiknya Bapa, agar hidup kami ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami dan boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, walaupun kami masih kecil Tuhan Yesus, tapi kami yakin percaya Tuhan, Kau akan memakai kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati Tuhan orang tua kami Tuhan dalam pekerjaan dan usahanya mereka Tuhan Yesus. Karena Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan, boleh Kau cukupkan Tuhan. Dan ajar kami Tuhan dalam usia kami masih kecil Tuhan, menjadi pribadi yang taat Tuhan, dengar-dengaran dan melakukan firman-Mu Tuhan. Bukan hanya taat kepada Engkau Tuhan, tapi kami juga boleh taat akan orang tua kami Tuhan. Apa yang dikatakan oleh orang tua kami Tuhan, boleh kami dengar Tuhan, boleh kami lakukan sehari-hari Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kehidupan kami. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan adalah juru selamat dalam kehidupan kami. Tuhan yang akan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes. Sampai jumpa minggu depan adik-adik di ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus berkati. Shalom.